Gua kasih lo waktu besok buat jelasin semuanya. Kalau nggak, habis lo sama gua. Cik, gua... Sial. Bang, Abang cowok sih ya. Abang tahu gimana cowok. tapi itu belum tentu kenyataannya, Bang. Kita nggak tahu apa-apa sama yang terjadi. Dengar penjelasannya aja belum, Bang. Makanya abang kasih tahu dia buat jelasin besok. Abang coba lihat deh ekspresi Jason di foto ini aja merem. Sama raut marah gitu. Ini pasti si Rea motoin ngambil kesempatan dalam kesempitan. Lihat aja, ini tuh fotonya kayak di tengah-tengah pintu apartnya Jason. Ngapain juga mereka tidur di tengah pintu, Bang? Udah ngocehnya. Mau maghrib, sana masuk. Iya, Bang. Hah, gue nggak sanggup denger notifnya. Gila, banyak banget anjir. Tapi kan gue nggak bisa ngebales. Bang Ciko pasti meriksa HP gue nanti. Gimana ya? Gue harus ngelakuin sesuatu. Abang Mau kemana lu, Cil? mau ke Indomaret. Terus gimana Jasonnya? Udah ngechat lo? Dari tadi dia udah spam chat terus spam call juga. Lah, gak lo balas atau lo angkat gitu? Justru itu Angel, Bang Ciko ngelarang gue berbuka WhatsApp dia. Padahal dia udah spam chat di seluruh sosmed gue. Dari WhatsApp, Instagram, TikTok, bahkan Telegram gue juga. Gila, bucin banget sih Jason. Makanya gue bingung Jel harus gimana. Tiara juga udah spam chat gue. Gue yakin Jason minta tolong sama dia. Gue gak tega lah dia gitu. Kan belum tentu faktanya. Gue yakin ini semua cuma akal-akalan si Rea aja. Bentar. Fotonya kan di apart Jason kan? Berarti dia ke apart Jason gitu? Atau jangan-jangan dia nginep lagi? Secara lo tahu kan Sel, si Rea itu bener-bener licik. Wah, ini sih nggak bisa diem. Gue juga sih lihat beginian. Ya gimana, habisnya gue juga bingung. Gue takut Bang Ciko salah paham terus emosian berantem lagi sama Jason. Gue nggak mau itu terjadi, Jel. Gue nggak mau. Ya udah, gimana kalau sekarang lo telepon Jason pakai HP gue aja. Jadi entar kalau pulang Ciko lihat HP lo, jadinya nggak ketahuan. Mumpung gue tadi lagi alasan makan, jadi Ciko nggak spam chat gue dulu. Iya, benar. Gue pinjam HP lo ya, Angel. Bentar ya, gue cari nomornya. Nih. Halo, Angel. Angel, lo ada Michelle nggak? Gue ada masalah sama dia, lo bisa bantuin gue nggak, Angel? Dia gak ada gitu cerita apa ke lo. Please tolongin gue, Angel. Michelle. Gue, Michelle. Sel, ini loh. Akhirnya, Sel. Gue spam chat lo. Telepon lo kenapa nggak diangkat? Gue mau jelasin semuanya. Foto itu nggak bener, Sel. Si Ciko juga lihat ya. Dia pasti marah bener sama gue. Iya, dia marah. Maka dari itu gue gak buka semua pesan lo. Gue gak mau ntar lo malah berantem sama abang. Maafin Bang Ciko ya. Gue percaya kok sama lo. Gue juga tahu Rea itu gimana. Gue tahu Bang Ciko gak pengen ada yang nyakitin gue. Tapi caranya aja yang salah. Lo bisa ceritain semuanya besok aja. Gak perlu sekarang. Gue tahu perasaan lo. Sekarang lo istirahat. Gue juga bentar lagi mau pulang. Takut abang curiga. Soalnya tadi gue bilang mau ke Indomaret. Gue perginya dianterin Pak Yoto sama Pak Tony. Jadi makanya abang izinin gue. Oh, gitu ya. Makasih ya, sayang.
lo udah percaya dan ngerti sama keadaan gue. Gue beruntung punya cewek kayak lo. Sama-sama. Ya udah gue tutup ya. Kita selesain masalahnya besok. Iya sayang, good night. Nih, maaf ya gue ngerepotin lo. Apa sih, Shell? Lo kayak baru kenal aja. Udah, gue gak mau lo sedih gitu. Senyum dong. Gue pulang dulu ya. Makasih buat semuanya, Angel. Slow, sama-sama. Fighting, bestie. Berapa lama dia nginep di apart lo? Katanya sih seminggu. Oke, gue percaya sama lo. Tapi kalau lo sampai bohongin gue, lo harus terima konsekuensinya. Bukannya apa? Gue udah percaya semuanya sama lo setelah kita lewatin masalah-masalah yang lalu. Jadi gue harap lo ngerti maksud gue, Son. Aman. Gue juga bakal gitu kok kalau jadi lo. Thanks udah percaya sama gue. Gue tau lo sayang banget sama adek lo. Kalau gitu gue sama Angel duluan ya semuanya. Fighting ya, Shell, Son. Dah semuanya. Berarti siang ini Michelle ikut lo. Parah sih kalau Ciko udah gini. Makanya gue gak mau sampai hal ini terjadi lagi. Gue punya ide. Apa? Gimana kalau selama seminggu Rhea di apartnya Jason, yang cowok-cowok gantian buat nginep di apartnya Jason, dan buat waktu kumpul bareng cewek-ceweknya siang aja. Kalau ada gerak-gerik si Rhea aneh, kan langsung rencanain apa kek biar dia gagal modusin si Jason. Gimana? Gue setuju. Hah? Gue juga. Oh iya, satu lagi. Kalian berdua harus pintar. Jangan sampai Rhea atau temennya yang lain tahu kalau kalian berantem. Itu bakal jadi kesempatan dalam kesepitan mereka buat nambah masalah sama hubungan kalian. Oke, makasih ya, Tir. Thanks, Tir. Gue gak kepikiran dari tadi. Iya, slow. Gue tahu kalian berdua lagi dilema, makanya gue kasih solusi. Semoga ngebantu ya. Gue gak mau bested gue hidupnya kagak tenang. Lo emang selalu ada cara buat gue, Tir. Oh ya jelas dong. Apa sih lo? Lucu banget. Apa sih lo? Lucu banget, gila. Hai, udah lama gak ketemu. Jijik, sumpah. Kok pakai ada dia segala sih, Jason? Harusnya lo doang yang nemenin gue. Gak usah sekalian ada dia. Dia gue aja atau enggak? Kenapa sih? Selalu ganggu hidup gue. Michelle ini kan cewek gue. Ya wajar dong. Gue mau ngajak dia ke sini nemenin lo. Gak mau. Gue kan mau ditemenin sama lo, Jason, bukan sama dia. Jijik tau gak? Gue udah rela-rela ya pakai baju ginian supaya lo itu tergoda sama gue dan mau balikan sama gue. Gue gak mau ada dia. Dia ini cuma pelacur tau gak? Rea, jaga ya omongan lo. Lo jangan asal sembarangan ngomong. Gue bisa aja ngeluarin lo dari apartemen ini kalau lo masih seenaknya sama gue. Lagian sebenarnya lo tuh pura-pura bego atau bego beneran sih? Udah tahu gue udah punya cewek, gue gak bakal mau lagi sama lo. Nggak kayak gitu maksud gue, Jason. Ya maaf, yaudah bareng-bareng sama dia aja kalau gitu. Bener-bener ya ini cewek. Awas aja lo ya. Selalu aja buat gue dimarahi sama Jason. Awas lo ya. Gue buat lo yang bakal dimarahin sama dia nanti. Jason tungguin gue dong. Ntar gue nyasar tahu. Gue kan gak tahu apartemen lo seluas apa. Jason tunggu. Apa kan jalannya?
Kok lo sih yang keluar, bukan Jason? Sorry ya, Jasonnya lagi sibuk sama teman-teman yang lain. Jadi gue deh yang sempetin buat keluar. Bacot lo selalu gue, jijik najis gue. Udah, mana Jasonnya? Gue mau ketemu. Tuh, lihat aja, mereka lagi seneng-seneng. Udah, gue mau masuk, minggir lo. Guys, semuanya lihat deh, kita kedatangan tamu nih. Lihat nih, siapa yang datang? Kok mereka di sini sih, Jason? Ya kan lo tau sendiri kalau mereka itu circle gua. Mereka sering main di sini. Kenapa emangnya? Tapi ini kan waktu kita berdua main, Jason. Udah, mereka suruh pulang aja. Lo gak usah aneh-aneh deh. Gua gak pernah ya mau main sama lo. Mereka lebih berhak daripada lo. Siapa lo ngatur-ngatur gua? Gak malu lo begitu, di mana muka lo? Udah pergi aja. Mau lo gue viralin, hah? Udah beruan pergi sono. Gue rekam nih ya. Gue viralin ya. Wah, berani banget lo, turunin ke HP lo sebelum gue tendang itu HP. Ya bodo amat. Lo pikir gue takut gitu sama lo? Najis. Udahlah, jangan terlalu ditunjukin kalau tuh nggak punya urat malu. Udah pergi aja sana, nggak malu lo. Oh, masih gak mau keluar juga lo dari sini? Hah? Oke, gue bakal telepon security buat bawa lo keluar dari sini. Halo Pak, ini di ruangan saya ada orang yang berkerusuhan. Tega banget sih, Jason, gak usah. Iya, gue keluar dari sini. Awas ya lo semua, gue tandain. Terutama lo. Awas lo. Lo kali yang awas. Udah buruan saya keluar sebelum datang security. Bacot. Lo tunggu aja di bawah. Ya buru, tapi jangan lama-lama. Masa ya kapten basket Iya, telat? bentar lagi gue kesana. Sabar banget. Jason sayang, bukain dong. Cewek gila itu lagi. Ayo Jason, bukain. Gue mau berduaan sama lo. Ayo cepet bukain, biarin gue masuk, Jason. Kok lama banget sih Jason bukanya? Lo lagi nyiapin apa buat gue? Lo romantis banget sih. Kecoa! Mami tolongin Ria, Mami ada kecoa. Rasain lo. Siapa suruh ngomongin mulu. Jason, lo mau kemana? Wih, udah rapi banget. Lo mau kemana, Jason? Ya sholat Jumat lo pakai nanya. Rasanya orang Kristen aja tahu kalau cowok Islam itu harus sholat Jumat. Gak ada agama lo ya? Baby, aku lupa tahu. Jangan kasar dong ngomongnya. Gemes deh, calon imam aku mau sholat Jumat. Gimana kalau aku temenin kamu? Sinting, lo cewek, ngapain ikut gue sholat Jumat? Gara-gara, lagian gue sama temen gue kali. Ya nggak apa-apa, aku nemenin aja di motor gitu nungguinnya. Yang penting kan aku kayaknya bisa setia gitu nungguin kamu. Udah gila ya nih cewek, cewek gue aja gak gitu. Udah, ngabisin waktu tuh ngomong sama lo, bisa telat gue. Hey baby, Jason, aduh, Jason tungguin gue. Halo Tante Jasmine yang cantik. Jasonnya ada Tante? Jasonnya belum pulang dari sekolah. Belum pulang. Kamu nggak percaya ya sama saya? Enggak gitu Tante. Bukannya Rea itu nggak percaya. Rea percaya kok sama Tante. Ya udah, nanti Rea kesini lagi ya. Ya udah kalau gitu.
Udah aman kok. Bunda memang hebat. Iya, halo. What? Kok lo sih ngejawab? Ya terus lo berharap siapa yang ngangkat? Pacar gue gitu yang ngangkat teleponnya. Hah? Ya iyalah, mantan gue. Lo tuh cuman orang baru. Kok kalian kayak lagi di tempat rame gitu? Kalian lagi jalan ya? Iya. Kita lagi liburan nih di taman hiburan. Lagi naik biang lala. Pemandangannya cantik banget dari atas ini, romantis lagi kita berdua. Apaan sih anjing, alay banget. Cepetan ya, lo kasih teleponnya ke mantan gue, ke calon jodoh gue. Gue gak mau lama-lama ya. Cepetan. Siapa yang lo bilang anjing? Mana lama bang? Jason, inilah. Gue seneng banget Jason bisa telepon sama lo. Yang tadi itu, ya gue kesel aja. Dia manis-manisin gue. Gue kan jadi cemburu sama lo. Lagian lo ngapain sih nelfon gua? Gua lagi jalan sama cewek gua. Jangan ganggu gua. Loh, bukannya lo bilang tadi mau nge-gym ya? Katanya lo mau nge-gym ya, gue mau ikut lah. Gue udah siap-siap ini. Ya nggak jadilah, malas ada lo. Ngapain juga lo ikut gua? Kalau gitu sih, padahal kan gue mau ikut. Lagian sampai kapan sih lo mau kayak gini sama gua? Oh, capek. Hah? Lebih baik lo perbaiki dulu diri lo. Udahlah ya, cari cowok lain aja. Masih banyak kok. Ngabisin waktu. Loh, nggak bisa gitu ya Jason. Gue udah suka sama lo. Jason, lo matiin teleponnya Jason. Kayaknya dimatiin deh. Tuh kan. Ih, gue gak suka. Gue benci tau gak kayak gini. Kenapa sih? Padahal kan gue juga cantik. Anjing. Makasih ya, soalnya udah lama gue gak kesini. Iya sayang, santai aja. Apapun yang kamu mau, bakal aku turutin kok. Jadi, kamu tenang aja ya. Walaupun hubungan kita sering diganggu. Iya, sumpah. Sampai sekarang gue masih gak nyangka bisa pacaran sama orang kayak dia. Yang dulunya gue gak pernah pede buat pacaran. Tapi kali pertama gue pacaran, gue langsung beruntung. Gue benar-benar ngerasa cewek paling beruntung di dunia, dapet cowok kayak dia. Gue harap dia bisa bertahan sama gue sampai selama-lamanya, bahkan sampai gue gak bernafas lagi. Waduh, ternyata kan tetap jadi diri lo sendiri ya. Cuma di sekolah doang gaya rambut lo beda. Ternyata aslinya tetap kayak gitu. Oh ya jelas dong. Gue ya kayak gue lah. Jadi diri sendiri. Nggak kayak lo. Tahu nih, satu circle-nya pada sok kecakapan. Najis pedeh banget. Ya walaupun begitu, tapi circle kami nggak kayak circle kalian. Tukang jadi followers circle orang. Ogah banget ya anjing. Ngikutin circle lo. Kita tuh cuma ngikutin cowok-cowok, bukan kalian. Najis. Tahu nih, pedean banget. Kayak suka aja kita sama kalian. Apalagi orang-orang. Ih, kalau gue sih mau ya kalau udah sepeda itu. Iya, ngapain juga kita mau jadi followers kalian? Kita itu nggak selevel ya, circle kita itu beda. Gak usah munafik lo, Faye. Kalau nggak ada mereka, lo tuh selalu baik sama kita. Gue bisa aja ya turun jabatan lo di OSIS. Udah, turunin aja jabatannya, Lin. Dia tuh udah dihasut sama mereka. Padahal kan dia juga baik sama kita di BMR. Ya kan, Shell? Kiara bener, meskipun lo bukan circle kita, biasanya lo selalu baik sama kita, Faye. Tapi sekarang kenapa? Lo selalu berpihak sama mereka, seolah-olah lo tuh udah dihasut sama mereka. Ya terserah dia dong mau temenan sama siapa. Lagi lo tuh gak sosok ngatur ya. Dia tuh gak level sama kalian. Cukup Rea, tolong jangan buat keributan di apartemen gua. Gua udah bilang berapa kali sama lo.
Jangan buat orang lain keganggu sama kalian. Lagian ngapain sih lo bawa teman-teman lo kesini segala? Ya kan gue mau ngajak teman-teman gue gabung sama lo, Jason. Bacot banyak drama. Cabut guys, buang waktu tau nggak? Ih, kenapa sih Jason gak bisa nerima gue? Mau sampai kapan gue kayak gini? Ih, Jason, tungguin gue. Gue juga mau ikut lo. Gue nebeng ya, please. Kali ini aja gue nebeng, please ya. Jason, jangan tinggalin gue dong. Pelan-pelan jalannya. Ya, lo bisa diem gak sih? 1 hari aja, gak usah ganggu gua, gak usah ngusik hidup gua. Gua di sini tau nggak? Lo tuh kenapa sih sebenarnya? Hah? Ya kan lo udah tahu Jason, gue karena gue itu tergila-gila sama lo. Jadi seharusnya lo itu ngerti. Tapi kehadiran lo ganggu hidup gua tau nggak? Ganggu. Kok lo tega banget sih ngomong gitu sama gue? Padahal ya, gue tuh masih ngantuk banget. Tapi gue udah rela-relain bangun pagi biar bisa nebeng sama lo, Jason. Lo dasar cewek pemalas. Berarti emang dasarnya lo memang mau modus doang sama gua. Udah. Enggak gitu, Jason. Ini tuh namanya usaha. Gue lagi berusaha, tolong dong, Jason. Sekali ini aja, tolong tebengin gue, please, Jason. Gak ada yang mau nganterin gue, Jason. Jason. Gak mau, Mommy, gak mau. 1 minggu lagi aja di sini, Mommy. Rencananya belum berhasil tuh pun, Mommy, gak mau. Kamu jangan kenceng-kenceng dong ngomongnya. Kalau kamu kenceng-kenceng, ntar ketahuan. Gimana? Kamu juga yang kena. Iya, lagian Mommy sih rencananya nggak becus banget. Nggak becus apanya, Rea? Kita tuh udah lama di sini. Kalau kita di sini lagi, Mommy harus bilang apa ke Daddy? Ini aja alasannya Mommy udah susah banget. Udah nggak masuk akal banget, Rea. Lebih baik berhenti. Nggak capek apa? Jason, Biasa aja kali, jangan panik gitu. Sebenarnya dari awal lo datang sini juga gue udah tahu kali rencana busuk lo sama nyokap lo itu. Jason, gue bisa jelasin. Enggak, ini enggak sebenarnya yang lo tahu dan lo gak denger kok. Mau lo ngomong apapun, itu nggak bakal ngerubah gua. Kelicikan lo itu udah tertanam pada diri lo sendiri. Putri saya melakuin ini semua tuh demi kamu. Seharusnya kamu itu tahu diri ya, nak. Mami benar, Jason. Gue ngelakuin ini semua itu demi lo. Jadi lo tuh bisa nerima gue. Gue maunya, Jason, kita balik lagi kayak dulu. Lo pasti bisa, Jason. Demi gua ya. Oke. Good job. Actingnya udah bagus. Tapi tante, saya minta tolong. Mohon sebesar-besarnya mohon maaf. Anak tante itu udah ngeganggu kehidupan saya. Kalau tante udah tahu sifat Rea begitu, kenapa tante dukung? Seharusnya jangan tante biarin. Kalau tante masih kedukung, berarti tante sama aja kayak dia. Bener ya kata orang-orang, anak sama orang tua itu gak ada bedanya. Nyebelin. Kenapa sih Mami jadi begini? Kenapa selalu gagal? Yang dibilang anak itu memang ada benernya. Sifat Rea memang gak jauh beda sama aku waktu muda. Tapi gak apa-apa, aku gak bakal nyerah. Buat satuin Rea sama orang yang dia suka. Dia harus kayak aku, harus ngedapetin orang yang dia suka. Masa iya aku dulu dapet, dia enggak? Aku bakal tetap bantu anak aku ngerebut anaknya si Jasmine dari cewek anak pengusaha terbesar di kota ini. Tunggu aja. Udah belum? Ini gue udah seneng tau. Dari tadi malahan lama banget tau lo. Ini coba kering gue udah kayak patung.
Lama banget. Iya, sabar. Kamera lo ngeblur anjir. Gue nggak tahu kenapa. Ini gue lagi ngaturnya, makanya lama. Udah nih, udah. Ini ya. 1, 2, 3. Oke. Wah. Gerak cepet ya. Gue tag 1 kali. Gue gak mau ya sampai tag berkali-kali. Gue capek anjir megangnya. Put your hands up, everybody, for real, my home. Seandainya warga Blazarang 2 dilegalkan senjata, kita langsung seorang jetor, tembak-tembak panganan jam pakai lamanya, dekat-dekat cuma bagara. Tembak aja kali, kalau dipendam mulu mau sampai kapan? Gua gak pantas buat dia. Lihat aja kondisi hidup gua. Berbanding 180 derajat sama cewek seperfect dia. Mulai, komat kamit alay ini anak. Ya elah men, cowok gentleman tuh kalau suka harus berani nembak. Diterima apa enggak, itu urusan belakang. Yang penting dia tahu kalau lo suka sama dia. Dan itu bisa ngebuat perasaan lu tenang karena lu udah gak mendem perasaan yang buat lu bingung. Di-spill tutor sama sepuh. Berisik Prenjon. Bangke lu, peranjan-peranjan gini bakal gua dapetin kali. Tong kosong. Biar aja ntar, bini gua pasti dia. Udah, jangan kebanyakan mikir, langsung gas aja tembak. Ya tuh, mumpung lagi pada santai. Caranya? Ya elah si Oon, masa nembak cewek doang kudu gua tutorin. Ya abisnya gua kagak ngerti. Ini kan kali pertama gua nembak cewek. Gimana ntar gua sakit hati? Lo masih mending. Lihat gua, udah dibego-begoin cewek. Malah udah 3 tahun kagak sadar. Untung aja gua gak gila. Malah adu nasib. Kalau gitu gua juga sama kali, sad boy. Udah, lu pada kebanyakan basa-basi. Udah gak, sono lu buruan tembak itu si Elin. Pakai cara lu sendiri aja biar lebih natural. Barangkali dia juga suka sama lu. Ya tuh, sukses bro. Widih, ini nih, yang ini bagus. Iya deh, coba dibuat frame estetik gitu, pasti cantik banget loh. Masa sih? Kok gue ngerasa kayak aneh? Michelle tuh cantik. Elin, Lo juga? Iya benar, lihat Shell. Foto lo ini cantik. Iya? Ya, kenapa juga jadi iri? sebelumnya gue minta maaf kalau ganggu. Kalau punya waktu, gue mau ngomong sama lo. Sekarang. Oh, bisa kok. Bisa. Emangnya lo mau ngomong apa, Gak? Ikut gue, Gak? Kita mau kemana, Gak? kita ke tempat lain. Tumben si Ega ada apa ya? Tiba-tiba ngajak Selin. Ntar dia mau nembak lagi. Iya, gue lihat juga Ega itu sering merhatiin Elin tahu diam-diam. Kayaknya dia bener-beneran suka deh sama Elin. Sebenarnya kita mau ngomong apa sih, Gak? Kok kita bisa jauh banget kesini? Gue Iya, lo kenapa, Gak? Cerita sama gue, gak apa-apa kok. sebenarnya gue gue suka sama lo, Lin.
Maaf kalau gue lancang, tapi gue cuma mau ngungkapinnya sebenarnya. Selama ini gue suka sama lo. Gue selalu merhatiin lo dari jauh maupun dari dekat, dan lo juga lo selalu baik sama gue. Maka dari itu gue beraniin diri buat bisa nembak lo. Tapi kalau nggak bisa nerima gue, nggak apa-apa kok. Gue nggak maksa. Dia kenapa? Dia gugup. Maaf kak. Iya nggak apa-apa Lin. Gue ngerti maksud lo. Memang mungkin guanya aja yang terlalu berlebihan. Gue terlalu excited sendiri. Gue terlalu berekspektasi sama keinginan gue dan perasaan gue. Maaf kalau gue terlalu kepedean. Gak seharusnya gue nembak cewek seperfect lo. Seharusnya gue sadar kondisi hidup gue berbanding jauh sama lo. Dan lo pasti udah tahu gue yang sebenarnya gimana. Gue pernah dikenal preman sekolah. Gue brengsek. Harusnya gue introspeksi akan hal itu. Lo ngomong apa sih gak? Gue nolak lo bukan karena hal itu. Gak, gue gak bisa kasih alasannya sekarang. Gue harap lo ngerti. Terus, kapan lo bisa ngasih alasan itu ke gue? Gue belum siap gak. Gak apa-apa, gue bakal nunggu lo. Thank you ya gak. Lo udah bisa ngertiin gue. Gue pengen dua hutang sama lo, alasan dan jawaban. Gue gak bisa ngasih pasti itu. Gue pasti ngasih alasan, tapi entah kapan. Dan untuk jawaban, gue gak tahu. Jadi gue mohon lo jangan terlalu berharap. Gue gak mau nyakitin perasaan lo. Ya udah, nggak apa-apa. Gue ngerti kok. Yang penting lo bisa ngasih alasan sama jawaban yang tepat. Itu juga udah buat gue lega kok. Ini nih yang bikin gue ngelawak sama rambutnya si Tio kalau masak. Dia kayak badul gitu anjir. Andre, Alpa, gue pengen kalian selalu ngikutin dia. Pokoknya, kalian harus selalu buntutin dia kemanapun dia pergi. Gue juga bakal selalu ngecek lewat kamera lebah. But, gue gak bisa ngecek setiap saat. Maka dari itu, gue minta bantuan kalian. Makan, minum, tempat tinggal, dan gaji kalian, semuanya udah gue atur. Jadi gue harap kalian bisa konsisten dalam apapun yang gue perintahin. Jadi, tolong kerjasamanya. Gue gak akan segan-segan ngelaporin semua ini ke papi gue kalau kalian sampai berkhianat. And ya, kalian udah tahu kan apa yang bakal dilakuin papi gue kalau dia sampai tahu kalian berkhianat sama gue. Oh iya,
kalian harus benar-benar profesional dan hati-hati. Karena dia ini benar-benar licik. Dan gue gak mau kalian main pakai cara kotor. Pokoknya, kalian jangan lakuin hal kriminal apapun ke dia sebelum denger instruksi dari gue. Oke, siap non. Oke, thanks. Kalau hidup kalian masih aman, berarti gue gak pernah salah milih kalian. Jadi, tolong profesional. Kenapa mobil itu bisa berhenti di depan jalan terowongan ya? Oh iya, ini kan di belakang apartemennya Jason. Wah, untung aja gue gak bawa HP. Kalau dia tahu, dia pasti lihat GPS. Mau bahas apa lagi ngajakin gue ketemu? Kakak gue yang ganteng. Oke, gue tebak ini tentang Michelle. Gua mohon dek, lo jangan ikut campur tentang masalah perasaan gua sama Michelle. Itu udah bener-bener lama. Lo gak perlu khawatir gua sakit hati. Gua udah biasa. Gua juga gak tahu kenapa dari dulu gua bener-bener gak bisa ngilangin perasaan ini ke dia. Gua bener-bener obses dan yang bisa gua lakuin cuma diam. Dan satu hal lagi yang pengen gue mintain sama lo harus pulang ke rumah. Mama, papa selalu nungguin lo buat balik ke rumah. Apalagi Rensi. Sampai sekarang dia masih ngerasa bersalah. Dia benar-benar gak bisa maafin dirinya sendiri atas kejadian yang dulu. Dia benar-benar berharap lo bisa maafin dia dan bisa balik ke rumah kayak dulu, supaya mama dan papa gak benci sama dia. Kayaknya lo takut kalau mama sama papa benci sama Rensi. Itu kan gak sebanding sama yang gue rasain. Seharusnya dia ngerasain yang lebih pedih daripada gue. Seimbang. Untuk tentang Michelle, karena dia udah buat kakak gue segila ini sama dia juga harus ngerasain akibatnya. Gue gak peduli dia anak siapa.
Yang terpenting bagi gue adalah gue ngerasa puas karena ngeliat cewek yang diobsesin sama kakak gue nerima balasan yang setimpal dari gue. Itu karena dia gak pernah peka yang selama ini dilakuin lo untuk dia, Kak. Gizel, gue gak pernah ngajarin lo kayak gitu. Gue udah bilang lo gak perlu ikut campur urusan percintaan gue. Gue cuma minta lo buat balik ke rumah dan bisa damai kayak dulu lagi. Maafin Rensi, maafin semuanya, dan kita buka lembaran baru. Lo tuh udah dewasa. Lembaran baru? Semudah itu lo ngomong buat gue buka lembaran baru, Kak, tanpa lo mikir gimana perasaan gue. Mau sekeras apapun lo berusaha bujuk gue gak akan mau. Keputusan gue udah bulat, gue gak akan denger ocehan dari siapapun lagi. Apalagi bujukan dari lo itu. Gue bakal tetap balas dendam. Enggak, El. Lo harus dengerin gue. El, Gizel, El. Strong Sounds Official. You'll find you no matter where you go, oh, oh. No matter if you're fast, no matter if you're slow, oh, oh. The eye of the storm or the cry in the morn, oh, oh. You're fine for a while, but you start to lose control. He's there in the dark, he's there in my heart. He waits in the wings, he's gotta play a part. Trouble is a friend, yeah, trouble is a friend, oh, trouble you'll find you no Everybody get your fucking hands up. trouble you'll find you no Everybody get your fucking hands up. trouble you'll find you no trouble you'll find you no matter where you go, oh, oh. No matter if you're fast, no matter if you're slow, oh, oh. The eye of the storm or the cry